Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Indonesia hebat, anak-anak cerdas, anak-anak generasi bangsa, anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Yuk kita belajar bersama lagi bersama Ibu Astuti di Has G Channel, channel yang berisi seputar pendidikan. Hari ini kita belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mari anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita awali dengan cerita ya. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah apa itu sistem peredaran darah kecil, peredaran darah besar, dan organ peredaran darah. Sistem peredaran darah. Peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut adalah urutan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis lalu ke serambi kiri. Baiklah anak-anak, kita lanjut pembelajaran berikutnya yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut adalah urutan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita berikutnya yaitu organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia yaitu 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, dan 3. Paru-paru. Organ jantung. Jantung adalah
organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat karena tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Oke anak-anak, pembelajaran berikutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran antara 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Oke anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita yaitu fungsi dan peranan peredaran darah manusia pada paru-paru. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.